Good morning, student. How are you today? Fine. Oke. Jadi anak-anak, pada kali ini kita akan membahas pembelajaran di kelas 4 di tema 6, subtema 1, pembelajaran 1 sampai 3. Simak video baik-baik ya. Anak-anak, apakah kalian mempunyai cita-cita? Lalu apa cita-cita kalian? Apakah kamu pernah membayangkan akan menjadi seorang apa di kemudian hari? Apakah hal yang kamu bayangkan itu sebuah kegiatan atau sebuah pekerjaan? Apakah kamu pernah membayangkan kelak akan mengajar, menjadi seorang pilot, arsitek, dokter hewan, atau pekerja seni? Nah, mari kita pelajari tentang cita-citaku. Amatilah gambar-gambar di bawah ini. Tuliskan kegiatan atau pekerjaan yang dijelaskan dari gambar. Jelaskan juga keahlian atau kegiatan yang sesuai dengan jenis pekerjaannya. Yang pertama adalah gambar seorang guru. Aku adalah seorang guru. Kegiatan utamaku sehari-hari adalah mendidik siswa dengan ilmu yang berguna serta memberikan contoh sikap yang baik untuk bekal hidupnya. Gambar kedua adalah gambar seorang arsitek. Aku adalah seorang arsitek. Kegiatan utamaku sehari-hari adalah merancang bangunan dan mendesain bangunan. Gambar yang ketiga adalah gambar seorang dokter hewan. Aku adalah seorang dokter hewan. Kegiatan utamaku sehari-hari adalah mengobati hewan dan merawat hewan-hewan yang sakit. Gambar yang keempat adalah seorang pelukis. Aku adalah seorang pelukis. Kegiatan utamaku sehari-hari adalah melukis di atas kertas atau kanvas. Gambar yang terakhir adalah gambar seorang pilot. Aku adalah seorang pilot. Kegiatan utamaku sehari-hari adalah menerbangkan pesawat dan membawa penumpang dengan aman ke tempat tujuan. Bagaimana denganmu? Kamu pasti mempunyai mimpi dan harapan tentang kegiatan atau pekerjaanmu kelak. Itulah cita-citamu. Tuliskan tentang cita-citamu, kegiatan utama, dan keahlian yang harus kamu miliki sehubungan dengan cita-citamu itu. Contohnya, seorang guru. Seorang guru harus bisa mengajar, harus mengerti pembelajaran, dan lain sebagainya. Kalian bisa tuliskan ya di buku tulis kalian masing-masing. Udin dan Beni ternyata memiliki cita-cita yang sama. Mereka berdua ingin menjadi seorang guru. Menurut Udin, ia ingin menjadi guru karena gurulah yang membuatnya menjadi selalu ingin tahu tentang banyak hal. Udin menunjukkan sebuah tulisan dari sebuah majalah untuk menjelaskan pendapatnya tentang guru. Nah, ini adalah tulisan tersebut. Tulisan ini disebut sebagai puisi yang berjudul Cita-cita. Dengarkan ya anak-anak. Cita-citaku, anganku melayang ke masa depan. Aku ingin menjadi seorang guru. Guru adalah pejuang ilmu di garis depan. Guru tanpa pamrih berbagi ilmu. Aku akan berusaha mencapai cita-cita. Takkan lelah aku mencari ilmu. Takkan aku berpangku tangan saja demi tercapainya cita-citaku. Teks berjudul Cita-citaku di atas merupakan sebuah karya yang disebut puisi. Ayo kita cari tahu ciri-ciri puisi dan juga apa itu puisi. Yuk kita cari tahu bersama-sama. Perhatikan bagian-bagian teks yang dibaca. Diskusikan ciri-ciri dari teks tersebut.
sebagai panduan menemukan ciri-cirinya. Anak-anak dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Pertanyaan yang pertama, apakah kamu menemukan teks tersebut terdiri atas kumpulan kata-kata yang tersusun menjadi baris-baris? Ya, pada puisi tersebut terdiri atas kumpulan kata-kata yang tersusun menjadi baris. Pertanyaan yang kedua, apakah kamu menemukan baris-baris tersebut terkumpul menjadi beberapa bagian? Ya, baris-baris tersebut terkumpul menjadi 2 bagian. Setiap bagian disebut bait. Pertanyaan selanjutnya, pertanyaan yang ketiga, tuliskan bunyi vokal dari kata terakhir setiap baris. Anak-anak tentunya masih ingat ya, apa bunyi vokal? Bunyi vokal itu terdiri dari A, I, U, E, O. Nah, sekarang tuliskan bunyi vokal dari kata terakhir setiap baris dari puisi Cita-Citaku, yaitu A, U, dan A, U. Oke, selanjutnya pertanyaan yang keempat. Apakah kamu menemukan keteraturan bunyi vokal kata akhir dalam setiap baris? Ya, bunyi terakhir kata tersebut berselang-seling. Sekarang pertanyaan yang terakhir, yang kelima. Tunjukkan keteraturan itu. Nah, pada bait pertama, akhir kata setiap baris terdiri dari huruf hidup A, U. Begitu pula pada bagian kedua yaitu A, U. Nah, itu namanya disebut keteraturan. Penulisan puisi dituangkan dalam bentuk bait yang terdiri atas baris-baris. Setiap bait terdiri dari 4 baris. Puisi memiliki rima akhir A, B. Puisi terdiri atas bagian-bagian yang merupakan kumpulan kata-kata yang disebut baris puisi. Baris-baris puisi terkumpul menjadi bagian-bagian yang disebut bait puisi. Ini contoh bait puisi dari puisi Cita-Citaku. Anganku melayang ke masa depan. Aku ingin menjadi seorang guru. Guru adalah pejuang ilmu di garis depan. Guru tanpa pamrih berbagi ilmu. Nah, itu adalah bait puisi. Sekarang kita berlatih. Susunlah baris-baris puisi ini menjadi bait puisi. Kemudian tuliskanlah di tempat yang disediakan. Ini ya bait puisinya. Nanti kita susun menjadi bait puisi yang benar. Ku ingin membalas jasamu. Guru selalu membimbingku. Sungguh berjasa guruku. Guru mengajakku untuk maju. Susunan puisi ini masih acak-acakan. Mari kita susun puisi menjadi susunan yang benar. Guru selalu membimbingku. Guru mengajakku untuk maju. Sungguh berjasa guruku. Ku ingin membalas jasamu. Itu tadi susunan bait puisinya. Sekarang bandingkanlah susunan bait puisimu dengan milik temanmu. Bagaimana pendapatmu? Dengarkan ya percakapan antara Lani dan Udin. Apakah aku bisa mengubah susunan baris dalam puisi itu ya? Menurutku seharusnya bisa, Lani, asalkan maknanya kurang lebih sama. Kenapa, Lani? Betul juga, aku ingin menyusun puisi sendiri tentang cita-citaku. Benarkah? Apakah cita-citamu, Lani? Aku senang dengan hewan. Aku ingin suatu hari nanti bisa menjadi dokter hewan, agar aku dapat membantu hewan-hewan yang sakit dan butuh pertolongan. Wah, hebat juga cita-citamu. Kebetulan aku punya beberapa hewan peliharaan di rumah.
Mungkin besok aku bisa membawa mereka kepadamu untuk diperiksa. Ah, Udin, jangan bercanda. Itu nanti ketika aku sudah belajar banyak tentang hewan. Baiklah, Lani. Itu adalah percakapan antara Lani dan Udin. Lani karena dia senang dengan hewan-hewan, dia mempunyai cita-cita menjadi seorang dokter hewan. Anak-anak pasti mempunyai cita-cita ya. Ayo kejar cita-citamu mulai sekarang. Wujudkan cita-citamu dengan belajar lebih giat. Dan jangan lupa tetap berdoa. Apakah kamu memiliki hewan peliharaan seperti Udin? Apa saja hewan peliharaanmu itu? Bagaimana kamu memeliharanya? Amatilah hewan peliharaan di sekitarmu. Apakah hewan-hewan peliharaan itu mempunyai anak? Perhatikan gambar beberapa hewan peliharaan berikut. Gambar-gambar tersebut menunjukkan bahwa ada anak-anak hewan dan ada hewan yang sudah dewasa. Artinya, hewan-hewan tersebut mengalami pertumbuhan. Ada tahapan-tahapan yang dilalui oleh hewan itu. Dari anak-anak hewan menjadi hewan dewasa. Ayo mencari tahu tahapan-tahapan pertumbuhan hewan. Semua makhluk hidup mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Hewan dan manusia mengalami beberapa tahapan pertumbuhan dan perkembangan dalam kehidupannya. Tahapan pertumbuhan dan perkembangan hewan membentuk sebuah siklus hidup atau daur hidup. Hewan mengalami tahapan pertumbuhan dan perkembangan yang berbeda-beda. Ada jenis hewan yang mengalami perubahan bentuk di setiap tahap hidupnya. Namun, ada pula hewan yang tidak mengalami perubahan bentuk pada setiap tahapannya, selain bertambah besar saja. Hewan yang mengalami perubahan bentuk dalam siklus hidupnya berarti mengalami metamorfosis, sedangkan hewan yang tidak mengalami perubahan bentuk dalam siklus hidupnya berarti tidak mengalami metamorfosis. Di antara hewan yang mengalami metamorfosis, ada hewan yang mengalami perubahan bentuk pada setiap tahapannya. Ada juga yang tidak. Hewan yang mengalami perubahan bentuk pada setiap tahapan pertumbuhan dan perkembangannya dinamakan mengalami metamorfosis sempurna. Sedangkan hewan yang mengalami perubahan bentuk hanya pada beberapa tahap tumbuh kembangnya dinamakan mengalami metamorfosis yang tidak sempurna. Amatilah gambar hewan-hewan peliharaan berikut. Susunlah tahapan pertumbuhan dan perkembangan hewan pada gambar menjadi tahapan pertumbuhan yang benar. Berilah nomor urut di bawah gambar sehingga menunjukkan urutan yang benar. Siklus hidup tanpa metamorfosis. Sebagian besar hewan mengalami daur hidup tanpa metamorfosis. Daur hidup tanpa metamorfosis tidak mengakibatkan perubahan bentuk tubuh yang sangat berbeda. Beberapa contoh hewan yang tidak mengalami metamorfosis adalah ayam, kucing, kambing, ikan, dan burung. Misalnya saja, siklus hidup hewan kucing, zigot kucing berkembang di dalam rahim induk betina. Setelah beberapa waktu anak kucing lahir dan menjadi kucing muda. Kucing muda tumbuh menjadi kucing dewasa yang organ reproduksinya telah siap melakukan fertilisasi. Jika fertilisasi terjadi, maka akan terbentuk kembali zigot. Tugas kalian adalah amatilah hewan-hewan peliharaan di sekitar rumahmu. Nah, amati juga tahapan pertumbuhan yang terjadi pada hewan peliharaan tersebut.
Setiap orang ingin memiliki pekerjaan ketika dewasa. Keinginan itulah yang disebut cita-cita. Kita harus rajin belajar agar dapat meraih cita-cita. Siti bercita-cita menjadi seorang peneliti tumbuhan dan hewan. Ia suka sekali mempelajari pengetahuan tentang tumbuhan dan hewan. Banyak buku tentang hewan dan tumbuhan yang dibacanya. Pengetahuan itu digunakan Siti sebagai bekal untuk merawat hewan peliharaannya dan tumbuhan yang ditanamnya. Siti memelihara beberapa ekor kelinci di rumahnya. Kelinci-kelinci itu bermain bebas di belakang rumah Siti yang asri. Ada beberapa pohon tumbuh di halaman belakangnya. Pohon yang rindang menjadikan udara sejuk. Siti senang menghabiskan waktunya di sana untuk menyiram tanaman dan memberi makan kelincinya. Ternyata Siti ingin menjadi seorang peneliti tumbuhan dan hewan. Jika kalian mempunyai cita-cita, kalian harus mengejarnya ya dengan rajin belajar. Ciptaan Angelika. Cita-citaku. Suara indah alat musik. Alunannya tenang mendayu. Seakan selalu berbisik, aku selalu ada untukmu. Aku suka alat musik itu, karena itu aku ingin menjadi pemainnya. Inilah cita-citaku, menjadi pemain biola. Langkah-langkah ku jalani, semua cobaan ku lewati untuk mendapatkan apa yang kuinginkan. Semua akan ku perjuangkan. Setelah menyimak puisi di atas, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. 1. Apakah judul puisi tersebut? Judul puisinya adalah Cita-citaku. 2. Coba buatlah judul lain yang sesuai dengan isi puisi tersebut. Aku ingin menjadi pemain biola. 3. Berapakah jumlah bait yang terdapat pada puisi tersebut? Ada 3 bait yang ada pada puisi tersebut. Pertanyaan yang keempat, berapakah jumlah baris pada setiap bait puisi tersebut? Setiap baitnya ada 4 baris. Jadi jumlah baris setiap bait puisi cita-citaku ada 4 baris. Perhatikan kembali puisi cita-citaku dengan seksama. Amatilah bunyi vokal setiap kata terakhir pada setiap baris puisi. Masih ingat kan bunyi vokal itu apa saja? A, I, U, E, O. Perhatikan contoh berikut. Suara indah alat musik. Bunyi vokalnya yaitu I. Alunannya tenang mendayu. U. Seakan selalu berbisik. I. Aku selalu ada untukmu. U. Aku suka alat musik itu. Bunyi vokalnya U. Karena itu aku ingin menjadi pemainnya. A. Inilah cita-citaku. O. Menjadi pemain biola. A. Langkah-langkah ku jalani. I. Semua cobaan ku lewati. I. Untuk mendapatkan apa yang ku inginkan. A. Semua akan ku perjuangkan. A. Bunyi akhir baris-baris pada bait puisi di atas adalah I-A, I-A. Bunyi vokal akhir pada baris-baris puisi disebut rima. Ada jenis puisi yang memiliki rima teratur, misalnya A, I,
atau lebih dikenal dengan ABAB. Rima tersebut biasa terdapat pada jenis puisi lama seperti pantun. Pantun adalah sebuah bentuk puisi yang terdiri atas 4 baris dengan rima akhir A, B, A, B. Setiap baris terdiri atas 4 atau 5 kata. Carilah sebuah puisi anak dari berbagai sumber informasi. Anak-anak dapat mencarinya di majalah anak atau koran anak. Guntinglah dan tempelkan pada bukumu. Jangan lupa menuliskan nama penulisnya dan sumber informasi yang kamu gunakan. Salinlah puisi tersebut, lalu tentukan vokal terakhir dari setiap baris puisi tersebut. Menarik sekali puisi itu ya, berbeda dengan karangan yang biasa kita buat. Kata Siti, ya, tetapi sama dengan karangan puisi juga dapat bercerita tentang apa saja. Tentang cita-cita, juga tentang seekor kupu-kupu yang indah. Lalu Siti menjawab, bicara tentang kupu-kupu, selain ia indah, cara pertumbuhannya juga unik loh. Mau tahu kan? Yuk kita pelajari bersama-sama. Amatilah gambar berikut ini. Nah anak-anak, kupu-kupu ini berawalnya dari apa sih? Nah, kupu-kupu berawal dari kepompong. Kepompong merupakan bagian dari pertumbuhan dan perkembangan kupu-kupu. Di dalam kepompong itu, ulat akan berubah menjadi kupu-kupu. Proses pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup mulai dari lahir atau menetas hingga dewasa disebut siklus hidup atau daur hidup. Nah, kita pelajari daur hidup. Kita sudah mengetahui daur hidup hewan peliharaan seperti ayam, kelinci, dan kucing. Kupu-kupu memiliki daur hidup yang berbeda dengan daur hidup hewan-hewan tersebut. Kupu-kupu mengalami proses perubahan bentuk selama daur hidupnya. Proses perubahan bentuk tersebut dinamakan metamorfosis. Berikut ini metamorfosis kupu-kupu. Nah, di sini kupu-kupu 1. Kupu-kupu yang siap bertelur mencari tanaman yang cocok untuk meletakkan telurnya. 2. Telur kupu-kupu. 3. Telur menetas mengeluarkan larva atau ulat. 4. Larva berubah menjadi pupa atau kepompong. 5. Kepompong akan menetas menjadi kupu-kupu. Kupu-kupu akan menjadi dewasa lagi. Berikutnya adalah metamorfosis pada belalang. 1. Belalang dewasa siap bertelur. 2. Telur belalang. 3. Nimfa tak bersayap. 4. Nimfa bersayap. Perbedaan daur hidup kupu-kupu dan belalang sebagai berikut. Kupu-kupu merupakan hewan yang mengalami metamorfosis sempurna, sedangkan belalang merupakan hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna. Pada metamorfosis sempurna terjadi perubahan bentuk tubuh yang drastis, sementara perubahan pada metamorfosis tidak sempurna tidak jauh berbeda. Daur hidup kupu-kupu mengalami perubahan di setiap tahapnya. Sementara itu, tidak semua tahap dalam daur hidup belalang mengalami perubahan. Kupu-kupu mengalami metamorfosis sempurna, sebaliknya belalang mengalami metamorfosis tidak sempurna. Nah, dapatkah kamu menemukan contoh hewan lain yang mengalami metamorfosis sempurna dan tidak sempurna? Contoh hewan yang mengalami metamorfosis sempurna adalah katak, nyamuk, lalat, kumbang, dan semut. Sedangkan contoh hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna adalah jangkrik, kecoa, capung, dan rayap. Peternak muda dari Malang.
Menjadi pengusaha di usia muda mungkin bukan tujuannya. Ia hanya ingin membangun usaha mandiri seusai kuliah. Seorang pemuda bernama Triyono merintis usaha peternakan bebek potong sejak tahun 2006 dengan modal seadanya. Berbekal ilmu peternakan yang didapatnya dari tempat ia belajar di Universitas 11 Maret, ia memulai usahanya. Usaha peternakan bebek potong ia kembangkan hingga pada tahun 2007 ia mendapat inspirasi baru. Ketika melihat hewan-hewan kurban, ia berpikir untuk mulai membangun sebuah peternakan sendiri. Untuk mendapatkan dana, ia membentuk sebuah kelompok bersama dan mengumpulkan dana dari teman-teman semasa kuliah. Setahun kemudian, Triyono berhasil memiliki sebuah lahan. Meski lahan itu tidak terlalu besar, ia dapat membangun beberapa kandang untuk mulai beternak dan sapi. Setelah usahanya berjalan, setahun berikutnya ia mengembangkan usahanya untuk membangun peternakan dan pemotongan ayam. Usaha Triyono kian membesar. Kini ia telah memiliki usaha ternak ayam, bebek, sapi berikut pemotongannya. Ia pun mengolah limbah peternakannya untuk dijadikan pupuk. Meskipun kini usahanya kian membesar, ia tidak cepat puas. Ia bermimpi bisa memenuhi pasokan daging sapi di Jakarta yang saat ini masih impor dari luar negeri. Nah, ini tadi adalah seorang pengusaha muda yang seusai kuliah ia berusaha membuat usaha, yaitu jadi peternak muda. Ia membuka ladang peternakan sendiri dengan mendapatkan dana dan membentuk kelompok bersama dan mengumpulkan dana dari teman-teman semasa kuliah. Dia mendapat inspirasi baru ketika melihat hewan-hewan kurban, sehingga sampai sekarang pun menjadi pengusaha peternak yang sukses, mulai dari usaha ternak ayam, bebek, sapi berikut pemotongannya. Dari bacaan tersebut, mari kita jawab pertanyaan-pertanyaan berikut berdasarkan artikel. 1. Siapakah Triyono? Triyono adalah seorang pengusaha muda yang memulai usaha sejak lulus kuliah. Apa saja yang telah dilakukannya untuk menjadi pengusaha? Triyono memulai usaha dari ternak bebek, kemudian dikembangkan ke ternak kambing, sapi, ayam dengan menghimpun dukungan dari teman-teman kuliahnya. Pertanyaan berikutnya, kendala apa sajakah yang dihadapinya? Kendala yang dihadapi Triyono adalah modal dan lahan yang kurang memadai, namun Triyono tidak patah semangat untuk menjalankan usahanya. Berikutnya, apakah mimpinya? Dia bermimpi bisa memenuhi pasokan daging sapi di Jakarta yang saat ini masih impor dari luar negeri. Beternak merupakan kegiatan mengembangbiakkan hewan ternak untuk memenuhi kebutuhan manusia. Hewan ternak adalah hewan yang dipelihara manusia untuk memenuhi kebutuhan manusia. Hasil hewan ternak yang dapat dimanfaatkan berupa telur, daging, susu, dan kulitnya. Pemanfaatan tersebut tergantung jenis ternaknya. Adakah kegiatan beternak di sekitar tempat tinggalmu? Indonesia memiliki wilayah yang sangat luas dengan kondisi alam yang berbeda-beda. Perbedaan lingkungan alam itu menyebabkan perbedaan potensi sumber daya alam dan kegiatan penduduk. Sumber daya alam ada berbagai macam. Ada sumber daya alam yang dapat diperbarui, tetapi ada sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui.
Sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang dapat dihasilkan kembali dalam waktu yang tidak lama. Tumbuhan dan hewan termasuk sumber daya alam yang dapat diperbarui. Kita dapat menghasilkan kembali tumbuhan dan hewan untuk dimanfaatkan. Tumbuhan dapat dihasilkan melalui usaha pertanian. Hewan dapat dihasilkan melalui usaha peternakan. Nah anak-anak, sekarang buatlah kelompok yang terdiri atas 4-5 siswa. Kemudian diskusikan mengenai hal-hal berikut. Di antara lingkungan-lingkungan berikut, termasuk lingkungan apakah daerah tempat tinggalmu, pegunungan, dataran rendah, pantai, atau yang lainnya. Tuliskan potensi sumber daya alam yang ada di daerahmu. Tuliskan mata pencaharian atau pekerjaan penduduk di daerahmu. Buatlah laporan hasil diskusimu. Tuliskan laporanmu dalam bentuk tabel seperti berikut. Tabelnya seperti ini ya. Lingkungan daerah tempat tinggal, misalnya pegunungan, potensi sumber daya, ada kopi, teh, dan karet. Mata pencaharian atau pekerjaan penduduk yaitu berkebun, petani, peternak. Yang kedua, dataran rendah, potensi sumber daya, palawija, kelapa sawit, dan tebu. Mata pencaharian atau pekerjaan penduduk, petani, pedagang, dan buruh. Yang ketiga, pantai, potensi sumber daya alam, ikan, rumput laut, garam, hutan, mangrove. Mata pencarian atau pekerjaan penduduknya, nelayan, perajin garam, dan petambak. Buatlah kesimpulan hasil diskusimu dengan menjawab pertanyaan berikut. Apakah potensi sumber daya alam yang ada di daerahmu sesuai dengan lingkungannya? Potensi sumber daya alam yang ada di daerahku sesuai dengan lingkungannya. Apakah mata pencaharian atau pekerjaan penduduk di sekitarmu sesuai dengan lingkungannya? Contohnya, mata pencarian penduduk di sekitarku adalah sesuai dengan lingkungannya. Penduduk yang tinggal di daerah pegunungan kebanyakan menjadi petani dan peternak karena tersedianya lahan yang luas dan subur. Sedangkan penduduk yang tinggal di dataran rendah bekerja sebagai petani, pedagang, dan buruh karena dataran rendah cocok untuk pertanian dan perdagangan. Penduduk yang tinggal di daerah pantai bekerja sebagai nelayan, perajin garam, dan petambak karena mereka tinggal dekat dengan laut. Jenis mata pencaharian atau pekerjaan penduduk di sekitar tempat tinggalmu ada berbagai macam. Apakah pekerjaan yang kamu cita-citakan sesuai dengan lingkunganmu? Apakah pekerjaan yang kamu cita-citakan berguna bagi masyarakat di sekitarmu? Thanks for watching dan jangan lupa kerjakan tugas yang Ibu kirim ke WhatsApp group. Terima kasih. Good morning.